Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial View malam ini. Sudah bergabung Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza, dan juga Wakil Pemimpin Redaksi Detikom, Elvan Dhani Sutrisno. Mas Revo, Mas Elvan, kita berbicara mengenai topik lain yang cukup menyita perhatian, tarik ulur pelaksanaan pemilu akhirnya ketuk palu. Saya ke Mas Elvan dulu deh. Yang pertama, Mas Elvan, menarik ya, Detik juga mengulasnya cukup panjang gitu sejak tarik ulur beberapa bulan lalu sampai akhirnya ketuk palu. Apa yang terjadi sebenarnya sehingga pemerintah kemudian akhirnya luluh dan mengalah memilih di Februari 2024? Oke, menarik ya memilihnya tanggalnya 14 Februari ya kan. Ini karena hari saya atau enggak saya kurang paham. Tapi kemudian dipilihnya tanggal 14 Februari ya kan. Jadi memang proses untuk penetapan tanggal pemilu itu sangat alot ya kan, semua partai punya kepentingan. Ada yang pengen lebih awal, ada yang pengen di belakang agar dekat nantinya dengan pelantikan presiden yang terpilih nantinya. Jadi tidak terlalu panjang gitu transisinya. Itu belum lagi dengan spekulasi banyak orang yang ngomong soal yang pengen agar Presiden Jokowi ditambah periode 3 tahun karena dalam pandemi sehingga tidak efektif pemerintah. Ada yang dorong agar tambah 1 periode dan lain-lain. Dengan ditetapkan tanggal pemilu, maka spekulasi itu berarti sudah hilang. Jadi sekarang kita tahu bahwa Pak Jokowi memang taat konstitusi seperti yang beliau sampaikan. Akhirnya kemudian sekarang kita akan going kepada jadwal yang ditetapkan KPU. Kemudian terjadi seperti tadi disampaikan soal masa kampanye. Sebetulnya masa kampanye 120 hari itu kan yang paling panjang. Ya di 2014 dulu kampanye 15 bulan, 2009 6 bulan lebih 3 minggu sampai 7 bulan. Yang kemudian sekarang 120 hari itu KPU juga melihat karena memang tahapannya itu cukup panjang, dia persiapannya panjang. Dan jangan lupa 2024 itu serentak. Walaupun ada Februari di pemilu ya, nanti Novembernya ada pilkada dan lain-lain. Jadi saya kira 120 hari itu adalah waktu yang sudah diatur ya, itu moderat. Memang ada beberapa partai yang menolak ya, kan ada beberapa partai yang menolak. Dan beberapa partai juga memberikan pertimbangan tentang pentingnya efisiensi. Efisiensi dalam pemilu ini juga sangat dipengaruhi oleh panjang tidaknya masa kampanye. Jadi ini cukup moderat saya kira, 120 hari. Dan kita sekarang tinggal menunggu fase-fase berikutnya. Yang tentunya setelah dengan tutupnya tanggal pemilu berarti kita sudah masuk tahun politik. Ya, ketika KPU mempersiapkan tahapan pemilu setelah melalui perdebatan yang panjang di DPR, sebetulnya sekarang kita khawatir sebetulnya dengan efektivitas kinerja DPR. Karena kita tahu sudah masuk tahun pemilu, partai-partai sudah mempersiapkan diri untuk pileg, bagian sudah nyari-nyari capres, mau bikin konferensi dan lain-lain. Saya kira itu menjadi diskusi yang menarik, karena setelah tanggal pemilu diketok, tahun politik masuk. Dan saya, media tentu saja berharap agar ketika memasuki tahun politik, itu para menteri, ya itu masih fokus bekerja. Bukan mulai ngurusin partainya. Ada yang, apalagi sekarang kan kita dengar. Nah, ada informasi bahwa memang beberapa menteri dipersilahkan oleh Presiden untuk menguji elektabilitasnya. Ya kan, saya kira mudah-mudahan itu diuji dengan kerja yang maksimal. Ya, jadi bukan karena muter-muter saya, tapi kerja yang maksimal. Sehingga tahun politik itu ada tahun pembuktian. Bukan tahun untuk berlomba-lomba untuk kepentingan politik saja. Begitu, ya. Oke, menarik mengenai tanggal ini saya ke Mas Revo. Sebelumnya diajukan tanggal 21 Februari dari sisi KPU, kemudian dari pemerintah April atau Mei, akhirnya ketuk palu di tanggal 14. Penetapan pemungutan suara kan sebenarnya kewenangan KPU ya. Mas Revo melihat apakah memang ada dimensi politis yang terlalu besar di sini, apakah berlebihan? Media melihat bahwa ini dikaitkan dengan kekhawatiran tanggal 21 dengan gerakan politik tertentu. Ya, tadi yang pertama memang yang tadi disampaikan Mas Elvan ya Mbak. Ya, jadi kita semua akhirnya lega gitu, akhirnya diketok palu. Dengan diketok palu itu artinya semua perdebatan mengenai pemilu diundur, perpanjangan dan sebagainya itu selesai gitu ya. Dan kita akan menjalani pemilihan pemilu legislatif dan presiden di tahun 2024 gitu ya. Nah, untuk masalah tanggal misalnya kan memang agak unik ya kalau misalkan dikhawatirkan 21 Februari itu diidentikan dengan gerakan massa yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Tapi saya pikir ini hanya masalah yang tidak begitu penting, dan pemilihan 14, 21 dan sebagainya menurut saya tidak terlalu penting lah buat kita. Yang penting buat kita adalah
bahwa pemilu pada akhirnya memang akan berjalan sesuai dengan rencana di tahun 2024. Nah, yang lebih menarik memang kemudian pada tahapan-tahapan berikutnya yang sekarang memang belum selesai perdebatannya, bagaimana pembahasan mengenai tahapan-tahapan, apakah kampanye akan ditetapkan selama 120 hari kah, atau selama 90 hari, atau 50 atau sampai 75 hari seperti usulan partai PDIP ya, yang mengusulkan di angka segitu gitu. Bagaimana kemudian kekhawatiran ke panjangnya masa kampanye itu berujung pada polarisasi di masyarakat misalnya. Saya pikir itu juga menjadi concern yang harus kita pikirkan bersama, jangan sampai kemudian terjadi kutub-kutub yang begitu tajam sehingga membuat masyarakat di level bawah itu terbelah gitu ya. Nah, pembahasannya sekarang yang perlu dipertanyakan kan apakah menunggu KPU dan Bawaslu baru terpilih ini dilantik atau sekarang gitu. Ingat juga sebentar lagi juga DPR juga akan memasuki masa reses misalnya. Tentu kita semua berharap tahapan-tahapan penting seperti ini sudah harus dibicarakan sejak awal gitu, lebih cepat lebih baik. Ya, kalau kita meminjam idiom dari Wakil Presiden pada waktu itu ya, lebih cepat akan lebih baik sehingga ada kepastian dan bagaimana kemudian kita semua bisa mempersiapkan kekhawatiran-kekhawatiran yang ada. Gitu. Kalaupun misalkan menunggu KPU dan Bawaslu terpilih yang baru gitu, tidak ada salahnya juga semua hal-hal yang sekarang yang KPU dan Bawaslu yang sekarang sudah ada mulai membicarakan proses-proses pembicaraan antara semua pihak gitu ya, antara KPU, Bawaslu dengan partai politik, dengan parlemen, dengan pemerintah, semua pembicaraan sudah dimulai dari sekarang sehingga ketika pada masanya nanti KPU dan Bawaslu terpilih itu dilantik, semuanya sudah tidak memulai dari awal. Nah, ini penting karena kita tahapan-tahapan ini juga menjadi hal yang krusial ya dalam pemilu ke depan gitu Mbak Fia. Tapi memang seperti tadi dikatakan Mas Elvan, begitu sudah diketok palu maka kita sudah memasuki fase tahun politik gitu. Fase tahun politik dan kita berharap semua pihak mempersiapkan dengan baik tanpa harus melupakan tugas dan pokok fungsi masing-masing gitu. Jangan sampai menteri-menteri yang kita tahu bahwa banyak menteri yang berasal dari partai politik kemudian melalaikan tugas utamanya karena fokus pada persiapan pemilu 2024. Saya pikir ketika sudah ditugaskan ke masuk dalam pemerintahan, fokusnya harus ke pemerintahan. Fokusnya harus melayani rakyat, jangan terbelah dengan urusan mempersiapkan diri di kampanye politik menjelang 2024. Nah itu masalahnya Mas Revo, kemudian kan sekatnya sangat tipis begitu ya. Di satu sisi penanganan pandemi, tapi juga secara tidak langsung, tanda kutip kita bisa melihat bagaimana sejumlah tokoh ini juga memainkan panggung politiknya. Bagaimana agar media bisa mengawal ini sehingga bisa fokus untuk penanganan pandemi di satu sisi lain, oke, silahkan kalau ingin berpolitik, tapi dilihat juga tanggung jawabnya kepada masyarakat. Ya, yang tidak boleh dilupakan adalah masyarakat kita semakin cerdas gitu ya, dan panggung diskusi itu banyak gitu yang memungkinkan masyarakat kita saling bertukar informasi, tidak seperti masa-masa sebelumnya. Memang menjadi alamiah kalau misalkan seseorang yang duduk di kursi kekuasaan baik itu di eksekutif ataupun di legislatif ya, di sela-sela tugasnya kemudian menjadikan itu sebagai panggung untuk pribadinya maupun untuk kelompoknya gitu. Tapi masyarakat kita kan semakin kesini semakin cerdas. Orang bisa tahu mana yang sincere, yang tulus, dan mana yang itu hanya menjadi semacam make up atau panggung untuk keuntungan pribadinya. Nah, dan tugas kita sebenarnya media untuk menyadarkan publik bahwa mana sebenarnya orang-orang yang benar-benar tulus dan mana yang ini adalah hanya sebagai mencari panggung gitu. Tentu kita berharap kalau misalkan ya kita semua akan melaksanakan tugas kita dengan baik, itu menjadi pengontrol sosial gitu, sebagai juga kelompok penekan gitu ya, mengkoreksi kalau misalkan memang menjadikan panggung
kekuasaan itu disalahgunakan untuk panggung politiknya gitu. Karena selama ini kan juga sejauh ini selama ini sudah berlangsung dengan sangat baik. Ketika misalnya ada salah satu menteri menggunakan kewenangannya untuk panggung-panggung pribadinya, dan semua koreksi kan akan langsung dilayangkan oleh media maupun oleh masyarakat kelompok sipil melalui media sosial misalnya, dan ini kan suatu hal yang sebenarnya sudah terbangun dengan baik selama beberapa tahun terakhir ya, dan kita pikir ini yang harus diingat oleh para politisi, bahwa kita semua mengawasi bagaimana kinerja mereka, dan jangan sampai menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Oke, Mas Elvan, terakhir bagaimana kemudian pengawasan ini bisa dimaksimalkan? Saya kira ini ya, seperti itu saya tadi sampaikan. Jadi ini kan tahun 2022, cepat sekali sudah dari tahun politik. Makanya jadikan ini tahun pembuktian. Presiden kan informasi yang saya terima juga sampai sekarang diberi waktu sampai 6 bulan untuk menunjukkan elektabilitasnya. Ya kan sebaiknya fokusnya jangan itu. Justru karena ini tahun politik, tahun pembuktian, para menteri harus satu dengan perintah-perintah yang jelas tadi seperti dari awal kita bahas, ya kan, protokol kesehatan dikawal, bantuan yang diperlukan diberikan, vaskes dilayani, semuanya kerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Bahwa kemudian pengen ke daerah, melihat situasi, memperluas audit, memperluas pemilih dan lain, nggak apa-apa. Yang penting fokusnya adalah kerja. Jadi bukan dengan kerja. Kalau kerja, ya silahkan berikan prestasi semaksimal mungkin. Betul, saya mau sampaikan masyarakat cerdas, siapa yang kerja, ya yang akan dipilih jadi presiden. Bukan kita dari dulu seperti itu kan. Dan soal polarisasi segala macam, saya kira sudah tidak seperti dulu lagi ya. Karena kita tahu Presiden Jokowi dan Prabowo ada udah capek itu kan. Prabowo akhirnya mau jadi menteri, mau jalan beriringan untuk membesarkan negara. Kalau waktu itu aja head to head ya kan, akhirnya mereka bisa bareng. Masa besok kita mau terjerembab dalam lubang yang sama? Saya kira enggak. Apalagi besok tidak ada calon yang incumbent ya kan, sudah selesai Pak Jokowi 2 periode, jadi besok pertarungan bebas. Ya, bahwa Pak Prabowo maju lagi, itu Pak Prabowo maju bukan sebagai presiden incumbent, tetap aja dia sebagai kandidat. Kemudian soal poros mungkin bisa jadi ada lebih dari 2 poros. Tapi 2 poros juga bukan poros yang menyangkut tentang SARA, poros tentang fanatisme agama, tapi lebih kepada poros demokrasi, di mana nantinya mungkin ada 3 pilihan, mungkin karena kan banyak juga calon yang nggak punya partai kan, ada Pak Anies, Ridwan Kamil, ada banyak lagi. Pak Ganjar Pranowo punya partai, tapi kan juga dia ada Puan PDIP misalnya, Pak Erlangga Hartarto pengen maju, dan banyak lagi calon Muhaimin Iskandar mulai kampanye deklarasi hari ini. Artinya poros-poros itu ada, tapi itu adalah poros demokrasi. Jangan sampai poros demokrasi yang untuk membangun bangsa ini kemudian dijadikan alat politik untuk memecah belah persatuan. Saya kira begitu. Baik, masyarakat cerdas pastikan memilih yang kerja keras, begitu setidaknya ya. Mas Elvan, terima kasih perspektifnya. Mas Revo, terima kasih perspektifnya di Editorial View malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda untuk melihat bagaimana media mencermati apa yang tengah dilakukan pemerintah saat ini. Terima kasih, selamat malam. Salam sehat selalu. Selamat malam. CNN Indonesia Newscast segera kembali dengan beragam informasi lainnya usai jeda.